Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 127 gelandangan. Setelah Thomas Kin selesai berbicara, dia tidak memedulikan orang-orang itu lagi dan berkonsentrasi untuk merawat gelandangan di depannya. Beberapa menit setelah memeriksa denyut nadi, Thomas Kin menanyakan beberapa pertanyaan. Meski Stanley Lee dan yang lainnya tidak memeriksa denyut nadinya, mereka bisa menilai dari penampilan pasien yang pincang dan langsung mengetahui jawabannya. Gelandangan ini juga terkena penyakit ankylosing spondylitis. Stanley Lee tampak sangat senang, sungguh sangat kebetulan, dia juga terkena penyakit ini. Ketika kakek Wang datang, Thomas Kin berpura-pura bisa menyembuhkannya tetapi tidak ingin menyembuhkannya, tetapi sekarang, dia mau tidak mau harus menyembuhkan pasien ini, bukan? Selama dia sedang dalam proses menyembuhkannya, penyamarannya pasti akan terbongkar. Stanley Lee adalah ahli rematik. Dia mahir dalam semua jenis pengobatan. Selama dia akan menusuk pasien dengan jarum, dia dapat dengan segera menemukan kekurangannya. Setelah itu dia akan membongkar penyamarannya, sehingga dia tidak memiliki wajah untuk terus membuka klinik pengobatannya di sini. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan, Thomas Kin mengangguk. Kamu terkena penyakit ankylosing spondylitis, ini adalah masalah kecil. Ketika dia selesai bicara, Stanley Lee mencibir. Masalah kecil. Kamu benar-benar bisa membual. Sebenarnya apakah kamu mengetahui keterampilan medis? Tidak hanya tabib. Tetapi sekarang di seluruh dunia, ankylosing spondylitis adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan sepenuhnya dan hanya bisa menggunakan beberapa cara untuk menunda rasa sakitnya. Hanya saja metode ini harus terus melakukan kunjungan tindak lanjut dan kunjungan tindak lanjut ini tentu saja akan membutuhkan biaya yang banyak. Pasien ini jelas hidup dalam kesusahan. Mungkin tidak ada banyak uang di dalam sakunya, kamu malah berbohong kepada orang lain dan mengatakan bahwa ini adalah masalah kecil. Apa niatmu yang sebenarnya? Setelah mendengar hal ini, wajah gelandangan berubah. Dia tidak memiliki banyak uang, meskipun usianya masih muda, tetapi tubuhnya memiliki penyakit, jadi dia tidak bisa pergi bekerja, dia hanya bisa mencari nafkah dengan memulung. Jika dia diminta untuk datang ke klinik setiap harinya, dia khawatir dia tidak bisa membayar uang pengobatannya. Din Wang terus melihat kejadian ini dari samping. Dia ingin melihat bagaimana anak ini akan membodohi orang-orang. Jika nanti penyamarannya terbongkar, dia akan langsung menghancurkan klinik pengobatan ini. Thomas Kin melirik Stanley Lee dan mencibir. Alasan kenapa penyakit ini tidak bisa disembuhkan adalah karena kalian masih tidak cukup ahli. Jangan menggunakan keterampilan medis abal-abalanmu untuk mengukur keterampilan medis orang lain. Keterampilan medisku tidak pantas untuk diomongkan oleh kalian. Apa? Benar-benar sangat sombong. Ucapan Thomas Kin kembali membangkitkan kemarahan publik. Anak ini benar-benar sangat sombong. Mereka belum pernah melihat dokter yang sesombong ini. Bahkan dokter-dokter di People's Hospital saja ketika berbicara dengan mereka selalu menggunakan nada bicara yang baik dan saling belajar. Mereka adalah orang yang berada di puncak industri, kamu termasuk apa? Baru berusia 20-an, kamu baru belajar pengobatan tradisional Tionghoa selama berapa tahun dan berapa banyak pasien yang telah kamu sembuhkan. Benar-benar tidak malu. Thomas Kin tidak repot-repot berbicara dengan mereka dan berkata kepada Noel Kong. Siapkan Panax Noto Ginseng 9 gram, Tempranillo Blanco 15 gram, Tender Catchwit Bed Straw Herb 0,1 gram. Bahan obat di atas ditumbuk menjadi bubuk. Noel Kong buru-buru mengangguk dan segera melakukannya. Thomas Kin berkata lagi, Imelda,
Siapkan sepoci air mendidih dan sepoci air dingin. Baik. Keduanya bekerja selama beberapa menit dan semua bahan obat sudah siap. Bubuk obat tradisional Tionghoa ini dibagi menjadi dua, satu ditempatkan di poci yang berisi air dingin dan satu lagi di poci yang berisi air mendidih. Tolong lepaskan sepatumu. Gelandangan itu melepas sepatu, kaus kaki dan menggulung celananya ke atas. Sekarang rasa sakit di pergelangan kakinya telah merambat ke betisnya, bahkan tindakan sederhana seperti melepas sepatu saja sudah membuatnya kesakitan. Thomaskin memberikan sepoci air dingin kepadanya. Minumlah dalam satu tarikan napas. Saat kamu sedang minum, aku akan menggunakan poci berisi obat panas ini untuk menyiram kakimu. Nanti akan terasa sedikit panas, kamu harus menahannya. Dr. Stranger Thomaskin, Bab 28 Teknik Pemanas. Gelandangan itu mengangguk, dia telah menderita sepanjang tahun, tentu saja dia dapat menahannya. Melihat pengobatan Thomaskin yang seperti ini, semua orang sedikit bingung dan saling memandang. Kemudian, semua mata tertuju pada Stanley Lee. Sederhananya, Stanley Lee adalah ahli rematik, jika dia tidak tahu, maka orang lain lebih tidak tahu lagi. Stanley Lee mencibir. Sungguh konyol. Benar-benar konyol. Jangankan resepnya, air mendidih disiram di kaki saja sudah jelas sangat berbahaya. Siapa yang tahan dengan air panas yang mendidih? Kamu pikir dia adalah seseorang gelandangan, sehingga kamu bisa sembarangan mengobatinya. Setelah Stanley Lee mengatakan ini, yang lain buru-buru bertanya kepadanya. Tabib Lee, apa yang terjadi? Stanley Lee mendengus dingin. Anak ini pasti adalah seorang pembohong. Dia meminta pasien untuk meminum air dingin dan menyiram kakinya dengan air panas. Yang satu dingin dan yang satu panas. Hal ini dilakukan untuk melumpuhkan kaki pasien agar dia tidak merasakan sakit. Jika tidak merasa sakit, dia pikir itu sudah sembuh. Secara alami pasien pasti sangat bersyukur, tetapi kenyataannya, dia tidak sembuh, tetapi mati rasa. Aku pernah bertemu dengan dokter abal-abalan, tetapi dokter abal-abalan yang menipu dan tidak bermoral seperti ini sangat jarang. Jika orang seperti ini tetap tinggal di Chinese Medicine Street, dia pasti akan merusak reputasi kita. Keluar dari Chinese Medicine Street. Dokter lain juga memelototinya, dia yang menipu pasien seperti ini, sama saja seperti sedang mencelakainya, dokter yang tidak bermoral memang pantas dibenci. Gelandangan juga mendengar apa yang mereka katakan, wajahnya sedikit aneh, tetapi dia mengertakkan giginya lalu mengambil poci air dingin dan menuangkannya langsung ke mulutnya. Jika tidak bisa disembuhkan maka dia akan terima, setidaknya dapat menghilangkan sedikit rasa sakitnya. Air dingin masuk ke tenggorokannya dan tubuh gelandangan itu bergetar. Setelah itu, Thomaskin langsung menuangkan obat panas ke kakinya. Air panas mengalir di kedua kakinya dan gelandangan itu mengerutkan keningnya. Meskipun sangat panas, dia tidak mengatakan apa-apa, ini masih belum mencapai titik di mana dia tidak bisa menahan rasa sakitnya. Jika biasanya, setidaknya kakinya akan melepuh jika menyentuh air mendidih, tetapi sekarang setelah dicampur dengan obat bubuk, kekuatan air panas tidak begitu besar. Air terus mengalir di kaki sang gelandangan. Pada saat yang sama, Thomaskin mengambil jarum perak dengan jari-jarinya, menekan dengan punggung tangannya dan menusuk titik-titik akupuntur di pergelangan kaki pasien. Pasien masih minum air dingin tanpa bereaksi sama sekali, ada jarum perak di tubuhnya, tetapi sepertinya dia tidak merasakan apapun. Hal ini langsung membuat seluruh ruangan menjadi sunyi. Resep bisa disalin, teknik merawatnya bisa dikira-kira. Namun, menggunakan jarum perak untuk menusuk titik akupuntur, harus membutuhkan keterampilan yang baik. Jika orang biasa memegang jarum perak, dia bahkan tidak dapat menembus kulit, jarum perak itu sangat tipis dan lembut dan tidak mungkin mengenai titik akupuntur jika tidak memiliki keahlian apapun. Dan sekarang,
Thomaskin menusuk titik akupuntur dengan jarum perak, sebuah tindakan yang terlihat mudah, namun jauh melampaui apa yang bisa dilakukan orang. Anak ini, kelihatannya memiliki keahlian. Thomaskin menusukkan satu jarum perak, lalu diikuti dengan jarum kedua, dia menyiram sambil menusuk jarum. Dua jarum perak menusuk di titik akupuntur yang sama, yang satu dalam dan yang satu dangkal. Ketika kedua jarum perak jatuh, gelandangan itu tiba-tiba bereaksi, pipinya memerah dan keringat bercucuran di dahinya, seolah-olah seluruh tubuhnya terasa panas. Tiba-tiba, seseorang berseru, "Titik pemanas." Ini adalah titik pemanas. Titik pemanas adalah teknik akupuntur yang sangat tinggi. Ini adalah teknik yang banyak dikejar oleh para tabib, tetapi hanya sedikit orang yang dapat melakukannya. Tidak disangka, pemuda di depannya ini bisa melakukan titik pemanas. Bersambung.